10 kali 8 ya. Luasan nanti kan sampel ini kan patah, ya toh. Ah, luasan patah itu 10 kali 8, bukan 10 kali 10, ya, bukan 10 kali 10, tapi 10 kali 8. Karena di sini ada take ya. Ya. Ini perlu saya tekankan karena beberapa waktu yang lalu, ya, jadi kami apa namanya melakukan pengujian impact, ya. Ini ya ada project gitu dengan perusahaan luar. Kemudian kami menguji impact dengan bantuan mahasiswa, tapi mahasiswanya nah, seperti ini sampelnya, tapi dia namanya luas patah ini dihitung 10 kali 10. Ya. Nah, ini kan jadi apa namanya masalah ya di masalah gitu ya. Nah, ini sudah saya ingatkan mahasiswanya, tapi tidak mau gitu ya. Tidak mau karena di sini kelihatan oh ini 10 kali 10 Pak gitu. Wah, ah, sebenarnya 10 kali 8 karena ada takeknya. Jadi yang energi yang digunakan untuk mematahkan sampel ini ya, jadi ini selisih tinggi ya. Itu kira-kira nanti prinsip dasarnya seperti itu ya. Nah, ini Mas lebih lebih jelasnya di sini ya. Jadi kalau di sini energinya ya, energi impact atau energi yang diserap untuk mematahkan benda uji, ya ini ya, jadi mg dikalikan selisih ketinggian, ya. Nah, apa namanya? Mg ini apa namanya? Massa kali gravitasi ini G ini ya, G, G besar ini ya, berat, ya, berat hammer ya, berat pemukul. Kemudian R cos beta minus cos alpha ini R ini lengan, panjang lengan ini Mas, panjang lengan ini ya. Lengan pemukul ini ya. Sehingga ini sebenarnya ya anu apa namanya ini H main H aksen ini ya. Jadi ini selisih selisih ketinggian. Nah, kemudian ketangguhan impact ya, ketangguhan impact ini tenaga patah yang ini ya tenaga patah ini dibagi luas ya persatuan luas. Nah, tadi ya yang saya sampaikan tadi jadi untuk menghitung apa namanya luas penampang patahan itu adalah nah ini ya jadi eh, tidak semuanya tetapi dihitung dari take ini ketinggiannya dikalikan lebarnya ya. Jadi di sini 8 gitu ya. Nah, nanti kalau salah kan repot ya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, permukaan patah uji impact CARB itu ada yang ini getas ya, permukaan patah getas. Yang sebelah kiri ini permukaan patah untuk sampel yang ulet ya. Jadi dia tidak sampai patah tetapi sudah dianggap patah ya kan dia ulet ya. Tapi ini kan sudah rusak total gitu ya. Maka ini dianggap patah. Oke. Jadi kalau yang apa Mas, yang ulet ini terjadi deformasi gitu ya. Kalau yang kertas ini patahannya rata. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah, ini nanti kan Anda akan ini ada dua macam sampel ya. Sampel tanpa perlakuan panas dan sampel dengan perlakuan panas ya. Jadi nanti menunjukkan antara patahan kertas dan patahan ulet. Nah, nanti ini digambar ya. Nah, nanti ini lembar pengamatan untuk uji impact. Jadi kita pertama kita sketch benda uji utuhnya, ya. Kemudian kita tulis bahannya atau materialnya, ya, material apa yang digunakan, ya, ya. Kemudian kita sketch penampang patahnya tadi, ya. Penampang patahnya ini kita sketch, ya. Nah, ini kita sketch, ya, penampang patahnya. Ini kemudian sudut
alfa, sudut beta ini kita tulis ya. Tulis di sini ya, sudut alfanya berapa, sudut betanya berapa. Kemudian nilai energi impact. Nah, nilai energi impactnya berapa. Ya. Kemudian nilai ketangguhan impact. Jadi itu jadi di sini, nah ini sudut alfa dan sudut beta ya. Ini ya, ini sudut alfa, ini sudut beta ya. Itu ya. Jadi kalau nanti ada data yang tidak tercatat ya, maka nanti apa namanya tidak bisa digunakan untuk ini perhitungan hasil ya. Kemudian dibahas ya pembahasan hasil uji impact ya. Data nilai energi impact dan ketangguhan impact dari beberapa benda uji. Yang pertama, yang kedua ini membahas perbedaan nilai energi impact dan tangguhan impact ya dari benda uji yang berbeda. Jadi energi impact ini satuannya joule ya, satuannya joule ya. Ketangguhan impact ini satuannya joule per meter persegi atau joule per milimeter persegi ya. Jadi apa Mas? Joule satu dan memberi alasan mengapa terjadi perbedaan. Jadi, tadi kan ada beberapa sampel gitu ya yang diuji. Ah, nanti hasilnya ini akan berbeda-beda ya antara material yang getas dan material yang ulet. Ini mengapa ya? Jadi apa namanya? Mengapa alasannya? Alasannya itu mengapa gitu ya? Hal itu bisa terjadi gitu ya. Kemudian membahas jenis patahan yang terjadi dan dihubungkan dengan nilai energi impact atau nilai ketangguhan itu ya. Jadi apa namanya membahas jenis patahan. Jadi patahannya tadi makanya patahannya perlu di-sketch ya, perlu digambar gitu ya patahannya. Kemudian nanti harus ya kalau beberapa referensi mengatakan bahwa kalau patahannya bentuknya eh, ada deformasi ya seperti yang ini ya deformasi itu energi impact-nya tinggi, ketangguhan impact-nya juga tinggi, ya. Sedangkan untuk yang brittle dari beberapa referensi itu menunjukkan bahwa energi impact-nya rendah, ya, dan permukaan patahnya rata. Nah, gitu ya. Jadi itu nanti eh, apa Mas? Ini jadi harus selaras ya antara energi impact, nilai ketangguhan impact dan permukaan patah. Ya, jadi ini harus saling menguatkan, tidak saling bertentangan. Ya. Ah, modul yang ketiga adalah modul uji kekerasan. Tujuan uji kekerasan ini untuk mengetahui prosedur beberapa metode uji kekerasan. Artinya diharapkan Anda sudah tahu prosedurnya nanti setelah ini ya, setelah habis apa Mas? Habis praktikum Anda tahu bagaimana mengoperasikan mesin ya, kemudian apa namanya menghitung nilai kekerasan gitu ya. Di ini prosedur pengoperasian mesin, prosedur apa pengujian dan juga bisa menghitung nilai kekerasan dari bermacam-macam logam ya. Nah, nanti ini ada empat ya, empat macam pengujian untuk uji kekerasan ya. Jadi pengujian pertama ini menggunakan Rockwell cone. Ya, bentuknya kerucut, indentornya atau penetratornya ini bentuknya kerucut. Kemudian Rockwell ball ini menggunakan indentor bola, bola baja ya. Kemudian pengujian Vickers ya. Ini nanti menggunakan piramida intan penetratornya ya.
Kemudian Brinel, ya. Brinel ini menggunakan bola baja. Nah, skala kekerasan nanti apa ya? Cara menghitung ya, menghitung apa namanya kekerasan ya. Jadi ini Anda harus mengukur apa panjang diagonal ya. Nanti ada dua diagonal, kemudian diambil rata-rata ya. Di sini nih ya. D-nya ini panjang diagonal ini Vickers ya. Vickers diagonal, D-nya ini di rata-rata ya. Nanti ada dua di rata-rata. Kemudian untuk Brinel, D besar ini diameter bola. D kecil itu diameter injakannya ya. Yang masuk ya. Nanti ini bisa dibaca lagi. Ada di panduan praktikum ya, nanti ya. Kekerasan adalah ini Mas, ketahanan bahan terhadap deformasi plastis lokal ya di anak kecil ya lokal ya. Merupakan sifat mekanis yang penting. Kenapa? Karena ini sebenarnya ya eh, kekuatan tarik ini bisa diprediksi dari hasil uji kekerasan Brinell gitu ya. Brinell. Ah, uji kekerasan ini banyak dipakai ya karena sederhana dan murah ya. Jadi prosedurnya sederhana, alatnya juga murah, sampelnya juga murah. Kemudian tidak perlu penyiapan sampel khusus. Ya, jadi tidak perlu penyiapan sampel khusus, preparasinya sederhana gitu ya. Kemudian termasuk NDT, non-destructive testing, yaitu dengan deformasi plastis yang kecil. Kemudian sifat mekanis, kekuatan ini dapat diperkirakan dari data hasil uji kekerasan. Jadi dia merupakan sifat mekanis yang penting karena hasil uji kekerasan ini bisa untuk memprediksi kekuatan atau kuat tarik ya. Ah, yang pertama ini Brinell ya, Brinell. Jadi ini indentornya atau penekannya ya, bola baja ya. Jadi ini diameter indentor, ini diameter dari injakan. Ya, atau injakannya nanti seperti ini ya. Diameternya diukur ya, diameter ini. Ah, lama penekanan, ini kan nanti ditekan Mas ya, ini ada beban P gitu ya. Ini 15 detik untuk baja dan 30 detik untuk non-ferroalloy. Non-ferroalloy ini paduan yang tidak mengandung Fe ya, non-ferroalloy. Kalau baja ini unsur utamanya Fe ya. Nah, mengapa 15 detik dan 30 detik ya ini? Mengapa harus selama itu Pak gitu ya pertanyaannya. Ini agar apa namanya deformasi ini tidak kembali. Jadi karena kalau ditekan 1 detik kemudian penekannya diangkat nanti dia kembali rata gitu ya. Nah, kalau 15 detik atau 30 detik ini nanti eh, kemudian injakannya tidak bisa kembali ya tidak bisa kembali. Itu alasannya mengapa ini lama penekanan ini penting ya. Karena nanti kalau terlalu cepat nanti kembali, Mas. Ya, ini kembali. Nah, ini rumusnya tadi sudah ya. Jadi diameter D besar dan D kecil. Ya ini apa namanya? Anda ketahui lah ya. Nanti bebannya ya, beban beban ini ya Mas ya, bebannya ya Mas ya. Di sini ada bebannya nanti bisa dibaca. Jadi untuk Vickers bebannya 30 gitu ya. Kemudian untuk Brinel ini 187,5 kilogram ya untuk Rockwell dan untuk Rockwell B dan Rockwell C ini ini yang untuk material keras ya, sangat kerasnya 150 ya. Kemudian B ini 100 kilogram ya. Nah, ini diameter bola bajanya ada di sini Mas. 2,5 mm ya nanti dikonfirmasi dengan asisten atau laboran ya. Nah, oke.
Nah, ini tadi hasil uji kekerasan Brinell ya. Ini bisa digunakan untuk menghitung kekerasan, eh, kekuatan tarik. Ya. Jadi kekuatan tarik ini sama dengan 3,45 kali kekerasan Brinell. Ya, jadi tanpa menguji tarik, kita bisa tahu kekuatan tarik. Kalau kita sudah menguji kekerasan Brinell. Tetapi kekerasan Brinell ini mempunyai kekurangan ya. Kekurangannya apa? Kalau materialnya terlalu keras. Terlalu keras, efeknya apa, Mas? Kalau materialnya terlalu keras, Mas? Nah, ini tidak bisa, anu, tidak terjadi injakan ya, tidak terjadi deformasi ya, karena penetratornya ini bola. Ya, maka kalau materialnya terlalu keras, yaitu lebih besar dari 400 Brinel ya. Nah, sebaiknya menggunakan metode metode lain ya, biasanya menggunakan metode Vickers ya. Karena Vickers itu bentuknya piramida intan, jadi lancip ya ujungnya. Kalau ini bola jadi ujungnya tumpul sehingga eh, untuk material yang sangat keras tidak cocok. Kemudian juga tidak cocok material yang sangat lunak. Ini nanti kenapa, Mas? Karena nanti ini bisa masuk semua kalau materialnya lunak, lunak ya. Bolanya bisa masuk semua sehingga apa? D besar sama dengan D kecil. Jadi itu tidak baik ya. Jadi apa namanya, hasil kekerasannya tidak valid gitu ya. Nah, untuk pengujian kekerasan Brinell nanti ya hampir semua kekerasan ini harus rata ya. Rata karena kalau nggak rata nanti tidak tepat hasil uji kekerasannya. Kemudian juga bersih dari minyak dan air supaya tidak terjadi slip ya. Tidak apa Mas ya. Kalau licin ya, tidak licin permukaannya itu ya. Begitu diinjak atau ditekan dia langsung masuk, tidak terjadi slip atau tergelincir. Ah, kemudian metode yang kedua ini metode Vickers ya. Jadi ini bentuknya piramida dengan sudut puncak 136. Ya. Nah, untuk semua pengujian kekerasan ya ini bebannya ini harus lebih besar dari beban dulu ya karena memang apa Mas? Untuk mengukur tadi ya deformasi plastis ya. Ya. Nah, ini ya deformasi plastis. Maka karena ada kata-kata plastis ini bebannya harus lebih besar dari tegangan jil atau tegangan uluhnya. Ya, ini ya. Nah, nah, ini apa namanya rumus yang digunakan untuk menghitung kekerasan Vickers ya. Jadi P dibagi A, karena A-nya itu seperti ini Mas. Ini ya. Nah, ini nanti D1 dan D2 ini diukur ya. D1 dan D2. Kemudian D ini adalah D rata-rata. Jadi D1 dan D2 dijumlahkan dibagi 2. Ya. Kenapa keluar angka ini? Ya, ya tadi ya ada ini sudut puncaknya ya. Di rumusnya kan sebenarnya rumusnya itu ini ya. Vickers hardness, hardness Vickers ini 2P sin alfa per 2 per D kuadrat. Jadi ini sin 100 berapa Mas? 136 per 2. Nah, kemudian dikalikan 2 gitu ya. Nanti 2 sin 136 per 2 gitu. Maka nanti keluar angka ini ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian metode Rockwell ya. Metode Rockwell ini ada 3 jenis metode Rockwell. Ya, nanti yang kita lakukan B dan C ya. Rockwell skala B dan Rockwell C ya. Jadi Rockwell A ini untuk lunak, Rockwell B ini untuk keras, dan Rockwell C ini untuk sangat keras. Ya, ini dibedakan dari bebannya tadi, Mas. Bebannya ya.
Iya, sangat kalau materialnya sangat keras ya bebannya harus lebih besar daripada material yang keras. Kemudian tadi ada yang menggunakan apa, Mas? eh Kerucut ya. Ini indentornya bentuk kerucut, ada yang bentuk bola. Ya, itu kira-kira nanti tipe Brinelnya ya, apa gitu. Apa namanya? Rockwell-nya ada Rockwell ini A, B, C ya, D, E. Eh, tapi kita hanya dua tadi ya, B dan C ya. Oke. Kemudian ini lembar pengamatan untuk uji kekerasan ya. Jadi ini nama sampelnya, sampel ya. Jangan sampai apa namanya salah gitu ya, karena nanti ini Mas apa namanya jadi misalkan sampel yang ulet, oh loh kok kekerasannya tinggi, itu kan berarti beda, ternyata hanya salah memberikan namanya. Jadi namanya ini harus betul ya. Ini kemudian metode ujinya sudah ada ya. Kemudian penetrator yang digunakan ya, penetrator yang digunakan misalkan ya di sini Vicus, ditulis di sini apa Mas? Piramida gitu ya. Kemudian ini Rockwell Ball ini sudah ada anunya, sudah ada apa? Ini ball dan cone ini menunjukkan ini penetratornya, indentornya ya. Kalau Brinell nanti penetrator yang digunakan itu bola ya, bola baja gitu ya. Kemudian sini data beban yang digunakan, beban yang digunakan dalam pengujian itu ya. Kemudian di sini data yang diukur ya. Kalau untuk Brinell ini diameter rata-rata ya, diameter rata-rata berapa? Ini kan untuk Brinell ya. Kemudian untuk Vickers ini diagonal rata-rata. Ya, seperti itu ya. Nanti Brinell Ball juga apa namanya? Ini diameter rata-rata, apa namanya? Rockwell Ball ya. Rockwell Ball ini nanti diameter rata-rata. Kemudian Rockwell Cone ini diameter rata-rata ya. Ini kalau Rockwell dan Ball dan Cone ini dia langsung mengacu ke ini Mas, apa Mas namanya Mas. Jadi tidak ada perhitungannya, langsung diperoleh skalanya ya, skala kekerasan ya. Kamera nanti di situ menunjukkan kekerasannya. Hitam. Pengujian selanjutnya ini pengujian struktur mikro ya. Jadi ini pengujian yang sangat penting ini ya, struktur mikro ya. Sangat penting dan sangat apa Mas? Paling sulit di antara pengujian yang akan dilakukan nanti ya. Kenapa? Karena pengujian struktur mikro ini butuh kesabaran ya, butuh kehati-hatian ya, butuh feeling ya. Jadi karena apa? Karena nanti kalau apa namanya kurang sabar gitu, nanti jelek hasilnya ya. Banyak garis-garis atau apa Mas? Scratch gitu ya di gambarnya, di fotonya ya. Itu ya. Jadi tujuan dari uji impact ini adalah mengetahui prosedur teknik metalografi. Ya, jadi tahapan-tahapan penyiapan sampel ini penting ya, nih. Jadi penyiapan sampel ini ya. Kalau misalkan etsanya itu terlalu lama, nah itu bisa eh, fotonya hitam gitu ya, hitam gitu, nggak kelihatan boundary, boundary ini ya, grain boundary ya. Tapi kalau terlalu singkat, nanti juga tidak kelihatan batas butirnya ya. Karena ETSA itu sebenarnya adalah mengkorosi permukaan logam. Nah, kalau terlalu singkat belum terjadi korosi, kalau terlalu lama terkorsi semua jadi hitam gitu ya. Jadi maka perlu kesabaran dan ini ya.
mengikuti tahapan prosedurnya ini ya. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis struktur mikro atau fasa-fasa yang ada di dalam logam yang diuji. Jadi fasa apa saja yang ada di dalam logam yang nanti akan terlihat di sana ya, di mikroskop itu ya. Ada ferrit, ada perit, ada martensit, misalkan seperti itu ya. Fasa-fasa atau struktur mikro pada baja misalkan. Nah, jadi itu harus ketemu itu struktur mikronya. Kalau apa namanya? Kalau tadi ya ETSA-nya terlalu lama gitu, struktur mikronya nggak kelihatan. Atau ngamplasnya terlalu apa namanya? Kurang apa namanya? Kurang bagus, nanti banyak ini goresan-goresan gitu ya. Nah, dan itu penting sekali nih, apa Mas? Mikrostruktur itu penting sekali. Ya. Jadi dengan melihat mikrostruktur, kita bisa ini Mas, menganalisa kesehatan dari material tersebut ya. Jadi misalkan material yang digunakan di suhu tinggi, nanti awal-awal tuh mikrostrukturnya tuh bagus. Tapi setelah digunakan misalkan 5 tahun, maka nanti struktur mikronya itu ada void-void itu ya. Nah, itu biasanya nanti kemudian setelah 10 tahun atau setelah 12 tahun, voidnya itu menjadi retak itu ya. Kemudian ini, itu semua bisa dilihat di mikrostrukturnya. Jadi ini tahapan penting ini, terutama di ini ya di project-project dengan apa perusahaan itu harus bagus ini mikrostrukturnya ini ya. Juga digunakan atau tujuan dari struktur mikro ya ini ya, uji struktur mikro ya, bukan G-impact ya. Ini mengamati perubahan struktur mikro setelah perlakuan panas. Ya, jadi setelah perlakuan panas itu kan terjadi perubahan struktur mikro. Misalkan ya, setelah quenching maka terjadi martensit ya, yang sebelumnya perit dan perlit misalkan. Tapi setelah dikencing nanti terjadi struktur mikro bentuknya martensit dan lain sebagainya. Nah, ini nanti eh, digunakan untuk membedakan sampel satu dengan sampel dua gitu ya. Sampel tanpa perlakuan dengan sampel dengan perlakuan. Nanti diharapkan apa Mas? Mikrostrukturnya itu berubah. Ya. Nah, tahapan-tahapan metalografi atau pengujian atau pengamatan struktur mikro, ini yang pertama ini pemotongan ya. Sectioning ini memotong sampel. Sampelnya kan mungkin panjang besar gitu ya, dipotong kecil ya. Potong kecil, sectioning. Kemudian mounting ini sampel yang dipotong tadi itu ditanam ya, ditanam dalam apa Mas? Dalam ini apa namanya itu sebentar, saya lupa itu. Komposit itu biasanya digunakan untuk materi komposit itu apa itu? Resin ya. Ah, ditanam dalam resin supaya dia apa mudah dipegang gitu ya, mudah atau bisa rata gitu. Karena mungkin tadi motongnya tidak rata. Nah, taruh di resin, maka nanti diharapkan dia ini Mas, dia bisa rata ini ya. Ini resin nih ya. Jadi kita motong, kemudian kita tanam di resin ya. Nanti yang Anda lakukan ya. Nah, kemudian dengan ada pegangan ini, ada mounting ini, maka apa Mas? Kita bisa ini preparasi ya. Misalkan tahapan yang selanjutnya ya, tahapan yang selanjutnya ini pengamplasan atau grinding ini ya. Ini ya pengamplasan ya, diamplas gitu ya. Supaya dia menjadi rata. Ah, pengamplasannya ini dari amplas yang apa namanya itu kasar, kemudian sampai amplas yang paling halus ya. Dari amplas yang kasar sampai amplas yang paling halus ya, yang halus. Supaya apa? Supaya dia ini rata gitu ya, rata.
Kemudian setelah grinding nanti ada polishing. Polishing ini biasanya menggunakan pasta kita ya. Kita gunakan pasta. Nah, ini diharapkan sampel tadi selain rata, dia juga ini apa namanya seperti mirror ya, seperti apa itu? Cermin ya. Jadi nanti dia mengkilap seperti cermin, Mas, setelah di polishing. Nah, setelah di polishing nanti kemudian dia di etsa, etching ini di etsa ya. Yaitu tadi ya dikikis bagian apa namanya? Grand boundary supaya kelihatan nanti ya. Grand boundary-nya itu kelihatan. Jadi etsa ini sebenarnya mengkorosi uh, bagian yang lemah dari material itu. Biasanya ini grain boundary apa namanya? Batas gitu ya, batas butir gitu ya. Batas butir itu bagian yang lemah mudah terkorosi. Ya, kalau itu terkorosi nanti kelihatan batas butirnya. Kalau enggak ya enggak kelihatan ya. Nah, seperti itu. Tapi tadi ya, ETSA ini agak tricky ya, agak apa ya, perlu kesabaran tadi ya. Perlu kesabaran. Tapi semuanya ini juga perlu kesabaran ya. Nah, ini Mas, jadi ini kan sampel tadi ya yang kita apa namanya? Kita preparasi ya. Kita preparasi, kita amplas, kita apa namanya? Kita polish gitu ya. Setelah dipotong, dimounting, kemudian di grinding atau di amplas, ya kemudian dipoles ya, polishing dipoles ya dengan pasta ya. Kemudian di apa Mas? Di Etsa. Ah, ini ya. Jadi dia ini apa? Tidak lurus ini ya. Ini anu ini. Karena pengaruh Etsa ini. Jadi dia ini ya. Nah, kalau ini ya apa namanya? Tidak lurus tapi lebih kecil gitu ya. Tergantung materialnya. Ini karena di Etsa dia menjadi seperti ini. Ah, ini yang nanti ditangkap di mikroskop yang menggambarkan ini. Apa namanya? Bentuk dari mikrostrukturnya seperti ini. Ya, ada apa namanya, Mas? Grain boundary ini ya. Nah, ini di sini grain boundary-nya ya. Ya. Pertama ini sumber cahaya, kemudian prinsipnya gambar yang dihasilkan merupakan hasil pantulan cahaya ini ya, pantulan cahaya ini ya. Ini kan eh, kasih sumber cahaya, kemudian terjadi pantulan cahaya. Ya. Kemudian uji metalografi ini hanya untuk mengamati struktur mikro pada permukaan, ya di permukaan tadi ya. Yang di ETSA kan juga permukaan ya. Ini permukaan Mas. Eh, bentar ya. Nah, ini ya. Permukaan sini saja yang apa namanya tuh, yang bisa diamati ya. Yang di bawah, di samping nggak bisa ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian perbesaran ini hanya sampai 2.000 kali ya maksimal ya. Tapi kalau lebih besar dari itu biasanya menggunakan apa, Mas? SEM ya. SEM ini bisa sampai yang bagus bisa sampai 50.000 kali perbesarannya ya. Jadi ini. Nah, ini disebut dengan teknik metalografi ya. Tadi section yang ini memotong tadi ya, memotong sampel, mounting tadi ya, apa nama Mas? Dikasih ini ya resin ya, ditanam dalam resin untuk bisa di apa namanya? Lebih mudah untuk di amplas maupun di ini ya, dipoles ya. Kemudian grinding. Nah, ini grinding itu ya ngamplas ya untuk membuat permukaan menjadi halus, datar gitu ya, rata gitu ya. Kemudian polishing tadi ya, ini tadi kita kita biasa menggunakan pasta atau autosol ini ya. Ya, jadi ada macam-macam yang bisa digunakan untuk membuat permukaan dari benda uji itu seperti mirror atau seperti cermin. Jadi di samping halus juga dia mengkilap ya, mengkilap. Kemudian di ETSA, ini ETSA ini penting ini. Jadi ada cairan yang diteteskan ya di permukaan dari sampel. Nah, ini untuk eh,
mengkorosi ya bagian permukaan sehingga eh, grain boundary-nya nanti bisa dilihat di mikroskop karena grain boundary-nya ini paling lemah di situ ya. Paling mudah terkorosi. Jadi nanti yang terkorosi ya grain boundary ya. Tapi kalau terlalu lama etsanya nanti semua permukaan terkorosi jadi nggak nampak grain boundary-nya jadi jelek gitu ya. Nah, ini alat-alatnya, ini mikroskop ya. Kemudian ini untuk amplas nanti seperti ini amplas Mas. Amplas diletakkan di mesin, mesinnya nanti diputar, kemudian benda ujinya dihaluskan atau ditempelkan di atas itu. Nanti dia seolah-olah digesek. Ya. Nah, kalau manual itu nanti lama sekali. Tapi kalau menggunakan seperti ini nanti lebih cepat, lebih halus, lebih rata ya. Nah, ini. Nah, nanti amplasnya ya amplas dari yang kasar sampai ke yang halus ya. Jadi grade-nya bermacam-macam ya. Ah, yang penting ini ETSA ya. Yang penting ini ETSA ya, etching ini. Jadi tadi ya, jadi permukaan sampel ini ditetesi, ditetesi cairan pengkorosi ya, sehingga nanti dia akan terkorosi, kemudian daya pantul cahayanya nanti kan apa namanya ini ya, ETSA ini attack ini maksudnya mengkorosi. Ya. Nah, ini akan mengakibatkan eh, surface relief ya. Jadi nanti ada orientasi kristal ini yang berbeda ya, karena tadi ya grain boundary-nya terkorosi. Nanti grain boundary-nya juga kelihatan. Kalau ada presipitat juga bisa kelihatan. Fase-fase juga kelihatan ya. Tadi ya Mas, perit, perlit, martensit, ya misalkan seperti itu ya. Itu nanti eh, kelihatan dan cacat-cacat juga akan kelihatan ya, setelah di etsa. Nah, kemudian cairan etsanya itu penting ya, cairan etsanya ya. Kemudian untuk aluminium alloy ini biasanya kita menggunakan larutan pengetsa. Ini namanya larutan Keller ya. Kemudian untuk paduan CuZN ya atau kuningan ya. Ini kita menggunakan 10 ml HNO3 ditambah 90 ml air ya. Jadi ini ya. Kemudian untuk baja dan baja tuang atau besi tuang, ini kita menggunakan larutan netal ya, 2% HNO3 ditambah 90%, 98% etanol ya. Jadi ini sudah tertentu ya, jadi sudah tertentu. Kemudian apa namanya? Berapa banyak ya persennya ini juga sudah tertentu ya. Nah, untuk karbon steel ya ini 1% nital ya. Ini dicelup atau ditetesi selama 25 detik ya. Nah, ini ya. Tapi nanti kalau 25 detik belum kelihatan ya diperpanjang gitu ya. Jadi ini ada feeling ya. Jadi ini kira-kira 25 detik, tetapi kadang-kadang dia lebih cepat, kadang-kadang dia lebih lambat. Jadi perlu kesabaran di sini. Tool steel ya sama 1% nital, nital ini tadi ya NO3 dan etanol. Ya. Kemudian stainless steel ini 10% aqueous oxalate ya. Nah ini biasanya dilakukan 90 second ya, 90 detik. Nah, aluminium tadi Keller ya, Keller larutan Keller gitu ya. Biasanya 10 sampai 20 detik ya.
Nanti perlu di sini ya, perlu di sini. Jadi nanti kan material Anda tuh apa gitu ya. Maka nanti fase-fasenya harusnya sesuai ya. Jadi kadar atau apa Mas, karbon kontennya itu berapa? Nanti kira-kira ya yang terbentuk ya eh fasenya ya seperti ini gitu ya. Dia fasenya ini ada di sini. Nanti kan apa Mas? Itu kan dilakukan di suhu ruang ya. Ya, di suhu ruang itu kan ya ini apakah akan terbentuk sementit atau ferrit plus sementit atau apa namanya ferrit ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Ini fase-fase yang terjadi pada baja karbon. Nanti kalau kita menggunakan sampel baja karbon, kita mengacu ke sini ya untuk fase-fase yang terjadi. Ah, ini nanti seperti ini kalau apa berhasil dalam melakukan metalografi, nanti akan kelihatan fase-fasenya ini ya. Ini materialnya misalkan baja karbon, ini baja karbon sedang ini ya. Nah, nanti ada ferrit, ada perlit ya. Kemudian baja karbon tinggi ya 1,4% ini ya. Nanti terbentuk sementit ya, terbentuk ada ferrit, ada sementit dan macam-macam ya. Nanti disesuaikan dengan atau Anda menggunakan ini Mas, buku referensi ya, buku referensi untuk melihat ini ya. Nah, ini ya macam-macam ya. Misalkan untuk besi tuang, nah, besi tuang ini ya, misalkan ferrit, ada ferritnya, ada grafit flake ya. Kalau ini besi tuang abu-abu, kalau besi tuang putih, nah, ada perlit ya, ada sementit putih ya, dan lain sebagainya ya. Banyak contoh-contoh apa namanya penampakan dari microstructure ya, atau fase-fase, fase-fase dari eh, sebuah material logam. Ya, jadi tergantung jenis materialnya dan tadi Mas ya, kandungan kalau di sini ya kandungan karbonnya berapa gitu ini penting ya nanti karena ini menunjukkan nanti fase-fase yang harus terjadi di sini ya kira-kira seperti itu ya. Ini benda uji ya nanti eh, kita nggak kita menggunakan beberapa tipe benda uji kemudian ini bahan etsanya ya bahan etsa kemudian ini waktu etsa ya waktu etsa. Pengamatan lembar pengamatan struktur mikronya nanti digambar di sini ya. Jadi sketsa atau gambar dari penampakan yang ada di mikroskop optik tadi ya. Nanti Anda menggunakan perbesaran berapa gitu ya. Kalau perbesarannya kecil nanti kadang-kadang nggak jelas. Ya. Jadi mungkin perlu digunakan perbesaran yang mencukupi ya supaya gambarnya jelas ya. Gambar apa fase-fasenya ini jelas. Kalau atau dicoba-coba, kalau kecil seperti apa, kalau perbesarannya besar, sedang seperti apa, kalau perbesarannya tinggi seperti apa gitu ya. Jadi yang paling jelas, yang paling apa menampakkan fase-fase itu yang dipilih sebagai perbesarannya. Ya. Kemudian fase yang ada beberapa macam ya fasenya. Tapi yang paling dominan fase apa nih? Fase yang dominan ya, yang paling banyak di situ. Nah, jadi ini ditulis nanti ya. Kemudian sampel berikutnya juga seperti itu. Ya, jadi digambar penampakan struktur mikronya atau fase-fasenya, nanti perbesarannya berapa ya, fase yang ada, fase apa saja ya, yang dominan fase apa. Ah, itu adalah pengamatan struktur mikro. Kemudian eh, yang kelima ya, modul yang kelima ini uji makna fluk. Ini termasuk NDT ya, non-destructive test ya. Jadi eh, prinsipnya, jadi ini sampel ya, sampel ini
apa Mas, dimagnetisasi ya. Nah, dimagnetisasi nanti akan muncul timbul apa Mas? Ini medan magnet ya, medan magnet. Nah, medan magnet ini kalau di sampel itu tidak ada cacat, dia lurus ya. Dia lurus medan magnetnya ya. Tapi kalau ada cacat, medan magnetnya itu berbelok. Berbelok. Nah, kemudian nanti di permukaan ya Mas ya, di permukaan di sini itu ditaburi dengan partikel besi ya yang diberi warna. Hmm, diberi warna gitu ya, atau partikel besi berwarna ya, ditaburkan di permukaan sampel ini, permukaan sampel di sini ya. Nah, karena Anda lihat ya, apa namanya, permukaan apa namanya, partikel besi tadi akan mengumpul di medan magnet sini ya, akan tertarik di medan magnet sini, ya. Nah, jadi kemudian apa namanya, kita dapat mengidentifikasi kalau di sini ada retaknya. Nah, maka eh, makna fluk ini ya, ini hanya bisa digunakan untuk apa, Mas? Untuk ini apa namanya? Menguji atau ini ya, untuk cacat-cacat yang ada di permukaan ya. Kalau cacat di kedalaman dia tidak bisa ya, karena kan ini ya. Misalkan di permukaan tidak ada apa Mas, tidak ada cacat, kemudian cacatnya di bawah, gini ya. Nanti apa Mas? Partikel besinya ini akan menyebar gitu ya, dari kiri ke kanan gitu ya. Tetapi kalau di sini ada retak di permukaan, maka dia akan tertarik pada medan magnet yang ini. Ya. Prinsipnya seperti itu ya, prinsipnya seperti itu. Nah, nanti ini contoh-contoh ya. Jadi mengenai fluk ini bisa digunakan untuk melihat retak yang ada di elemen mesin ya. Misalkan seperti ini di hook ini ya. Ya ini menunjukkan apa namanya, kondisi retak ya. Ini juga ya, ini juga. Nah, ada retak. Dia berbeda dengan yang lain ya. Warnanya ini ya, warnanya ini berbeda dengan tempat yang lain. Nah, kemudian lembar pengamatan nanti ya, jadi sket benda uji lengkap dengan ukurannya, kemudian sket benda uji beserta bentuk cacatnya, ya, kemudian eh, besarnya arus yang dipakai ya untuk apa membuat baja menjadi magnet tadi ya, atau magnetisasi tadi ya, kemudian power switch yang dipakai itu apa saja, kemudian nanti apa Mas? Ini nama mahasiswa ditulis di sini dan ini nomor induk mahasiswa. Nah, ini lembar pengamatan penting ya, lembar pengamatan. Ya, jadi praktikum bahan teknik ini ada 5 modul. Nah, semua modul sudah dijelaskan ya. Nanti minggu depan mulai masuk ke lab ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa diharapkan untuk menyesuaikan jadwal ya. Jadi memilih jadwal di lab dengan menemui Mas Moko ya, laporan kita. Ya, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa menambah pengetahuan rekan-rekan mahasiswa ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kami cukupkan sampai di sini dan izin untuk meninggalkan ruang ya.